Ini permainan daripada warnanya, permainan daripada estetikanya itu keren banget karena ruangannya nggak jadi sempit sama sekali. Padahal di lahan seperti ini 6x15 mungkin kelihatannya bisa sempit, tapi dengan permainan kaca bronze seperti ini dan pintu kaca aluminium seperti ini membuat ruangan ini jadinya lega banget. Itu perfect banget sih. Apalagi Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian di channel YouTube kita Blessing Interior yang membahas tentang interior dan seputarnya. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk mereview salah satu rumah yang lagi ngehits banget di daerah Serpong, namanya Citra Garden Serpong. Nah, rumah yang kali ini akan kita review adalah tipe 6x15 dengan perumahan namanya Cluster Iris. Jadi Cluster Iris ini informasi lebih lengkapnya, ini 6x15 dengan luas bangunannya 85 meter persegi, dengan luas tanahnya 90 meter persegi. Kalau kalian lihat dari luar, di sini itu adalah 2 lantai, rumah 2 lantai. Kalau misalnya yang kemarin-kemarin kita masukin ke YouTube itu adalah tipe yang 1 lantai, di sini adalah tipe yang bener-bener 2 lantai. Kita masuk yuk! Nah, di area sini bisa kelihatan banget bahwa 2 area carport ini bisa dipakai untuk 2 mobil. Tetapi yang kerennya dari 2 carport ini adalah sebelahnya lagi masih ada ruang untuk bercocok tanam. Jadi itu yang keren banget sih. Dari area sini pun juga pintu masuknya ada di area sebelah kiri dari sisi rumah. Nah, kalau dari fasadnya ini kelihatan banget seperti minimalis modern. Di sini bisa dibikin kanopi. Kalau menurut saya mungkin kanopi kaca atau kanopi Arderon nggak apa-apa. Di area sini pun juga area terbuka lagi nih. Ini lucu banget nih. Jadi di daerah sini pun juga kita bisa menggunakan kanopi kaca supaya cahaya bisa masuk ke area carport seperti ini. Oke, yuk kita masuk dulu yuk. Jadi ini adalah pintu utama dari The Iris. Jadi di sini itu ada smart door system, bisa menggunakan PIN, bisa menggunakan kartu, bisa menggunakan kunci untuk masuk ke dalam rumah ini. Yuk masuk yuk. Jadi untuk rumah tipe Iris ini, ketika masuk ke dalam rumah langsung kelihatan area backdrop TV-nya. Area backdrop TV-nya juga menarik banget karena dibuatnya full plafon, tinggi banget, dan memanjang sampai ke arah dining room sana. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian lihat secara highlight dari kiri ke kanan, ini living room dengan kitchen dan dining room itu nyatu jadi satu di satu sisi. Jadi itu keren banget. Permainan dari bronze mirror seperti ini pun ditambah hapel-hapel yang berwarna cerah itu menjadikan rumah ini menjadi lebih estetik lagi. Aku setuju banget dengan pemilihan warna-warna seperti ini. Disuka banget dengan area-area list hitam seperti ini. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang suka dengan list gold, tapi di sini itu menggunakan list hitam supaya menunjukkan bahwa ini itu menegaskan ada list di area sekitar bronze mirror itu. Jadi itu keren banget. Oke, dari area, nggak ada credenzanya, sayang banget. Dari area credenza TV, sebenarnya ini tuh masih ada ruang untuk bikin credenza. Sebenarnya credenza itu kan bagusnya bisa menyimpan beberapa barang-barang yang seperti remote AC, remote TV, buku-buku kecil dan sebagainya, atau router untuk WiFi, sebenarnya bisa ditaruh di area credenza TV. Tapi karena di sini hanya dibuat ambalan, jadinya ini kelihatannya kosong nih. Sebenarnya kalau misalnya saya mungkin akan memaksimalkan ruangan menjadi credenza TV. Antara credenza TV-nya itu melayang atau nutup sampai ke bawah, itu nggak ada masalah sih. Oke, jadi ini adalah dining area-nya. Dining area-nya itu menarik banget menurut aku dengan size seperti ini. Dibuatnya sisi satu bench, dibuat sisi satu lagi tempat duduk biasa. Tapi ini keren banget dengan backdrop seperti ini bakal jadi Instagramable untuk area dining room. Jadi kalau misalnya kita mau foto-foto dengan keluarga ketika sebelum makan, itu bisa banget dengan backdrop seperti ini. Ini keren banget sih. Oke, sofa yang di sini pun juga simple dibuatnya. Sofanya langsung tempat nonton untuk ke arah living room tadi. Oke, sebelum kita review kitchennya, kita review sini dulu yuk. Nah, di sini adalah area powder room. Jadi di sini ada area powder room, di sini adalah area gudang. Kita lihat powder room-nya dulu yuk. Nah, powder room-nya ini memanjang nih. Jadi area wastafelnya ada di sebelah kanan saya, area klosetnya ada di sebelah kiri. Tapi yang menarik, walaupun ini memanjang narrow, tapi di ujung sini tetap dikasih satu kaca dengan sunblock supaya penerangan di daerah kamar mandi ini tidak gelap. Jadi sebenarnya kalau siang hari seperti sekarang jam 10 atau jam 11 siang, ini kurang lebih kalau ditutup pun dan nyalain lampu pun
ini masih terang banget karena ini jaraknya ini lumayan gede nih, 30 cm dengan ketinggian kurang lebih 3 meter. Jadi ini perfect banget sih dengan ide seperti itu. Nah, ini adalah tempat untuk area penyimpanan bawah tangga. Jadi ini difungsikan, tapi ini kerennya lagi di finishing dengan wallpaper. Jadi kelihatannya nggak kelihatan banyak semen-semen ya di sini ya. Jadi di sini wallpaper semuanya. Penyimpanannya juga gede, nggak dibilang kecil juga, lumayan enak juga untuk simpen-simpen barang yang lebih besar, oke juga. Mungkin kalau saya bisa tambahkan, di sini bisa tambahkan beberapa kabinet ambalan, ataupun lemari-lemari kecil untuk nyimpenin barang-barangnya supaya lebih organized. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk area kitchen kita lihat yuk. Nah, ini area kitchennya aku demen banget dari arah sini sih. Kenapa? Karena permainan daripada pintu kaca aluminiumnya itu rapi banget. Enak banget lihatnya. Kalian bisa lihat di situ. Kaca aluminium di lantai atas, di bagian sini tengahnya ada HP lagi, di sini dibuatnya bronze mirror lagi, di bagian kanannya atas kulkasnya ada pintu kaca aluminium lagi. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat dari sini, ini permainan daripada warnanya, permainan daripada estetikanya itu keren banget karena ruangannya nggak jadi sempit sama sekali. Padahal di lahan seperti ini 6x15 mungkin kelihatannya bisa sempit, tapi dengan permainan kaca bronze seperti ini dan pintu kaca aluminium seperti ini membuat ruangan ini jadinya lega banget. Itu perfect banget sih. Apalagi dengan permainan kitchen yang sampai plafon. Jadi ceiling to floor to ceiling daripada kitchen cabinet ini membuat ruangan ini menjadi lebih gede lagi kelihatannya. Oke, aku mau kasih lihat ke kalian ini beberapa penambahan-penambahan LED lighting ini seperti ini lebih bagus banget karena untuk permainan di pintu kaca aluminium ini pun juga dibuatnya LED-nya di bagian belakang supaya tidak kena mata langsung. Jadi ini bagus banget untuk area sini sih. Ini tempat sinnya pun juga menarik karena permainan dari kombinasinya juga bagus. Ini pakai marmer, belakangnya pakai bronze mirror. Dan tingginya pun pas. Kita bisa ngelihat ini kurang lebih sekitar 70 sampai 75 meter di sini. 75 cm. Sorry, bukan 75 meter. Jauh banget ya 70 meter ya. Oke. Di bagian bawahnya, ini tempat untuk area sink. Di bawah sini dipakai untuk area bawah kompor. Tapi mungkin di bawah kompor bisa dibuat nggak usah naik elevasinya karena kan biasa untuk gas dan sebagainya supaya nggak susah untuk naikin ke atasnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk permainan daripada kompornya juga menarik, dibuatnya vertikal karena dengan ukuran rumah yang tidak terlalu besar, memang kalau vertikal itu kan memakan banyak space. Kalau untuk ukuran horizontal, itu makan space, tapi kalau vertikal lebih aman. Oke, yuk kita kesini yuk. Jadi ini adalah area untuk void, tempat area mesin cucinya. Jadi sebenarnya di sini tuh masih ada lamp yang lumayan besar juga untuk jemuran baju. Jadi jemur baju itu nggak harus di depan supaya kelihatannya rumah ini nggak kelihatan kumuh, tapi area sini untuk tempat jemur baju. Jadi ini pas banget untuk sinar lampu di sini, sinar cahaya dari sini. Di atas mungkin tinggal dipakein kanopi kaca sehingga ketika hujan baju kita tetap kering, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk area mesin cucinya, kabinetnya menarik banget. Di sini ada kabinet lagi nih di ujung, kecil banget. Mungkin untuk tempat-tempat seperti sapu, pel, dan lain-lain itu bisa cocok di sini. Mungkin di atasnya bisa taruh beberapa barang seperti pewangi pakaian, deterjen, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Yuk masuk yuk. Nah, bedanya daripada rumah-rumah yang lain, kalau misalnya master bedroomnya di tempat lain itu selalu ada di lantai 2 atau di lantai 3, di sini ada di lantai 1. Jadi kita review kamar master bedroomnya dulu yuk. Nah, kamar master bedroomnya ini menarik banget karena area sini, kalau kalian lihat dari sana nantinya, ini wardrobe gede banget. Kita ngomongin dari backdrop dulu deh. Backdrop ini pun juga suka banget aku dengan desain seperti ini karena cermin dari area sini dan cermin untuk area situ itu gede banget. Sampai-sampai kita itu bisa menjadikan cermin ini sebagai full body mirror. Jadi kalau misalnya kalian mau pergi keluar atau kemana, habis pakai baju untuk ngelihat appearance atau penampilan kalian, bisa lewat cermin ini atau cermin di situ. Jadi ini keren banget, membuat ruangan ini yang nggak terlalu besar menjadi lebih besar lagi dengan adanya cermin seperti ini. Oke, ini adalah cermin lagi nih. Permainan cermin lagi ini memang banyak banget sih di ruangan ini sih. Nah, ini adalah kamar master bathroomnya. Di arah WC master bathroomnya, di sini udah ada wastafel, sudah ada kloset, dan tempat mandinya itu tersembunyi di situ. Yuk. Nah, walaupun di sini kelihatannya tidak terlalu besar, tetapi ini lorong ini membuat ruangan ini menjadi lebih panjang.
Ini nggak usah pakai sekat-sekat lagi saya rasa, karena ketika kita mandi pun kayaknya air itu hampir mustahil untuk sampai ke arah sana, kecuali mungkin mandinya sangat berantakan ya. Tapi kalau misalnya untuk mandi sewajarnya, kayaknya air itu sudah lumayan panjang nih, jadi nggak usah ada sekat-sekat lagi supaya nggak kelihatan sempit. Nah, yang saya suka adalah untuk permainan daripada kaca yang ada di sebelah sini. Walaupun kacanya tidak terlalu besar, tetapi pencahayaan dari sini itu tetap terjaga supaya area sini itu terhindar dari jamur, terhindar dari apa ya kita ngomong ya, pengap, bau pengap dan sebagainya. Di sini tetap bagus banget sih. Jadi aku suka banget. Mungkin ditambah tempat untuk sabun aja kali ya, dibolongin di area sini supaya bisa taruh sabun, sampo dan sebagainya, nggak berantakan di lantai. Kurang lebih sih seperti itu sih. Yuk. Nah, ini adalah area wardrobe yang tadi saya ngomongin nih sebelumnya nih. Area wardrobe ini gede banget. Aku suka banget. Dari ujung kanan ke ujung kiri itu kelihatannya mewah banget di satu sisi. Tapi memang perbedaannya adalah orang di sini itu di desainnya ini memakai pintu sliding door. Jadi sliding wardrobe ini memang ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya itu memang tidak membuat ruangan jadi sempit karena kita bukanya kiri ke kanan. Tapi kurangnya itu, ini coba kita buka dikit, ini memang lampunya itu ketika dibuka lampunya mati sih, tapi it's okay. Nah, kekurangannya itu apa? Ketika kita sliding wardrobe itu kita nggak bisa taruh barang yang lebih besar. Jadinya di tengah-tengah itu sudah pasti harus ada partisinya. Tapi kalau misalnya kita buatnya sliding, bukan sliding, kita bukanya butterfly kiri dan kanan, kita bisa taruh barang yang lebih besar ke dalam ruangannya. Kurang lebih sih seperti itu. Tapi memang saya tahu konsepnya. Kalau misalnya ini pintu, kita dibuatnya ini pintu butterfly lagi, swing, mungkin kelihatannya jadi sempit. Kurang lebih sih seperti itu sih. Nah, area sini adalah area untuk dibagi nih, untuk area perempuan atau untuk area laki-laki. Jadi di tengah-tengah sini ada jembatannya untuk meja rias perempuan. Meja rias perempuannya itu pun juga permainannya kaca lagi nih. Kacanya juga cerminnya dari atas sampai ke bawah. Tapi ini bawah nggak ada cermin sih, tapi sampai sini. Dan kalian bisa lihat ini tinggal penambahan spotlight ataupun LED lighting di sebelah kiri dan sebelah kanan itu jadi mewah banget sih. Ini pas banget sih, ini keren banget sih. Oke, kita akan review untuk kamar lantai atasnya, ada 2 kamar. Ikutin saya terus yuk. Setelah kita review lantai 1 tadi, ini adalah lantai 2-nya. Lantai 2 itu ada 2 kamar ditambah 1 kamar mandi. Jadi sebelum kita masuk ke area kamarnya, kita akan review kamar mandinya dulu. Yuk. Nah, kalau kalian lihat kamar mandinya itu sebenarnya gede loh. Ini dibilang luas, lumayan luas. Apalagi kita bisa lihat di sini tuh dindingnya itu full plafon semua. Dan saya suka dari sini adalah semuanya itu satu bagian. Di sini tempat mandi, di sini kloset, di sini wastafel. Ditambah partisi di sini supaya menjaga area kloset dan wastafel supaya nggak terlalu basah. Jadi ini perfect banget sih. Even ini dia punya partisi temperednya mau dilebihin sedikit pun untuk menjaga sampai area kloset pun, sebenarnya area sini tuh masih ada 80 cm untuk kita keluar masuk. Jadi sebenarnya masih aman banget. Di sini pun juga pencahayaannya tetap terjaga. Jadi seperti yang ada di bawah juga, pintu area kaca untuk pencahayaan atau sirkulasi tetap terjaga karena ada dijedain sekitar 30 cm dengan tinggi kurang lebih 1,20 meter. Jadi itu perfect banget sih. Oke, kita akan review dulu untuk kamar yang ada di sini dulu yuk. Wah, saya demen banget dengan ilustrasi kamar anak laki-laki ini. Kalian bisa lihat di sini semuanya warnanya biru. Dari ranjangnya, dari backdrop ranjangnya, dari lemarinya, semuanya warnanya biru. Ini keren banget, persis dengan apa yang kita kerjakan di Flamingo, di cluster Flamingo. Kalian bisa lihat highlight-nya, kita mengerjakan kamar anak laki-laki dengan konsep berwarna biru seperti ini. Oke, jadi area sini memang karena ruangannya tidak terlalu besar, mau nggak mau ranjangnya itu harus dipepet ke arah kiri sedikit untuk supaya memberikan satu space untuk meja dan satu space lagi untuk wardrobe. Jadi ruangan sini, area sini masih sekitar 1 meteran untuk jalan keluar masuk masih enak banget. Nah, apa yang aku mau review dari sini adalah warna daripada wardrobe ini. Wardrobe ini warnanya bagus banget karena dengan bodinya berwarna coklat dan pintunya berwarna baby blue, ini bagus banget. Ini push pull nih, kita coba ya. Kita lihat bagian dalamnya. Nah, dengan pintu berwarna biru tapi dalam berwarna coklat, itu membuat kombinasi warnanya menarik banget. Jadi semuanya nggak monoton di sini.
Di sini pun juga karena untuk lemari anak kecil, oleh karena itu penyimpanannya itu ada di bawah nih untuk sepatu dan sebagainya. Di bagian atas pun juga tetap ada, tetapi bagian pipa untuk pakaian gantungnya tidak terlalu tinggi, sehingga anak kecil pun gampang untuk menggapainya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi ini adalah pintu wardrobe yang ketiga. Jadi ini ada dua, satu lagi di sini. Kita ini push-pull juga pastinya. Coba kita lihat. Oh, di sini. Ini untuk penyimpanan lagi. Sebenarnya di sini pun terlalu tinggi. Jadi mungkin paling bagus itu ada pipanya lagi untuk penyimpanan lagi, atau mungkin dibuat sekat lagi di atasnya supaya nggak terlalu tinggi. Di sini ada kabinet open shelf. Jadi kalau misalnya kita kerja di sini ataupun lagi belajar, di sini itu bisa tempat penyimpanan untuk pajangan, untuk buku-buku. Itu menarik banget di area sini. Ditambah LED lighting juga jadi keren banget. Memang difungsikan, dimaksimalkan sampai atas plafon. Jadinya ini memang tidak ada jeda untuk debu masuk ke dalam area wardrobe seperti ini. Jadi itu keren banget konsep seperti ini. Nah, untuk backdrop ranjangnya dibuatnya memang finishing HPL, tapi di area ranjangnya ini dibuat finishingnya pakai bantalan. Jadi memang ketika kita lagi mau duduk sambil nyender, nggak sakit belakang kita, nggak langsung ke HPL, ini ke busanya. Jadi itu menarik banget. Ditambahin ambalan-ambalan seperti ini memang menarik karena dibuatnya semuanya itu untuk memaksimalkan ruangan supaya ketika kita masuk ke ruangan ini nggak kelihatannya monoton sama sekali sih. Kurang lebih seperti itu, tapi yang aku suka dari sini juga adalah pencahayaan di kamar ini. Jadi cahaya di jendela dari kamar ini pun juga gede banget menurut saya, ukurannya sudah pas banget karena ketika kita di area ruangan seperti ini, ketika kita siang hari seperti ini tidak perlu menyalakan lampu-lampu utama sebenarnya. Jadi cukup membuka korden ataupun roller blind sehingga cahaya bisa masuk ke dalam ruangan ini. Kurang lebih seperti itu sih. Yuk kita lihat satu ruangan lagi yuk. Nah, ini adalah kamar anak kedua. Jadi di sini diilustrasikan sebagai kamar anak perempuan. Sebenarnya size-nya ini lebih besar sedikit daripada yang size kamar anak laki-laki. Dan di sini pun jendelanya pun kalau kamar anak laki-laki ada satu doang, di sini ada dua jendela. Dua jendela hidup dan satu jendela mati. Ini langsung mengarah ke arah parkiran depan. Kalau kita lihat dari sini. Nah, yang aku suka dari sini adalah ada dua sisi yang berbeda. Satu sisi untuk bekerja atau untuk belajar. Digunakan warna-warna pinky seperti ini. Jadi peach ya kita ngomong ya. Jadi menarik banget warnanya. Dan di sini dibuatnya juga tinggi banget wardrobe-nya, tapi memang masih ada jeda sedikit di atasnya tuh. Mungkin kalau misalnya jeda di atas sedikit sana, mungkin kalau lebih bagus ditutup aja pakai gypsum supaya kelihatannya nggak ada sekat atau nggak ada jeda untuk debu dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian mau buat full plafon juga untuk wardrobe-nya, nggak ada masalah juga. Tapi memang untuk bagian atas itu nggak usah dipakai sebagai barang-barang yang sering dipakai. Mungkin lebih barang-barang yang jarang terpakai aja kita taruh di atas. Oke, ini untuk area wardrobe-nya menarik karena dibuatnya melengkung. Kalau kalian lihat, di sini menarik banget, melengkung. Jadinya sedikit berbeda daripada tempat-tempat yang lainnya. Di sini juga untuk area baju lipat, baju gantung dan sebagainya, semuanya saya rasa sih udah cukup banget sih untuk area sini. Nah, untuk sisi satu lagi, kita akan review juga. Nah, sisi satu lagi ini adalah tempat area backdrop ranjang. Tapi yang saya suka adalah permainan melengkung-melengkung daripada area backdrop ini juga. Seperti kalian lihat, ini melengkung juga nih. Semuanya pakai HPL dan dikasih LED lighting memanjang dari kiri ke atas sampai ke kanan. Jadi ini keren banget. Apalagi kalau saya di sini tambahin lagi LED lighting, ini muter nih LED lighting ini. Ini bagus banget sih. Ini keren banget sih. Konsep-konsep seperti ini itu juga membuat ruangan ini menjadi lebih mewah banget kelihatannya. Nah, dengan adanya ranjang dan nakas sebelah kiri dan kanan, di sini tetap difungsikan sebagai area bench. Benchnya ini pun juga menarik banget untuk tempat membaca-baca buku atau untuk istirahat santai-santai di sini juga bisa banget nih. Dengan ukuran yang paling pas di sini. Dan untuk storage di bawahnya juga maksimalin. Ada 4 storage, 1, 2, 3, dan 4. Membuat ruangan ini dimaksimalkan ruangannya. Itu keren banget sih konsep seperti ini. Kurang lebih seperti itu review kita hari ini di Cluster Iris di daerah Citra Garden Serpong.
tipe 6 dikali 15, 90 meter persegi dengan 2 lantai, dengan luas bangunan totalnya 85 meter persegi. Kalau kalian suka dengan review-review seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube kita di Blessing Interior. Dan kalau misalnya kalian mau buat interior di rumah kalian, ataupun di tempat kantor ataupun office kalian, bisa hubungi kami di nomor di bawah ini. Kalian bisa lihat juga highlight-highlight kami di Instagram ataupun di TikTok account kita, highlight-highlight project-project yang kita sudah kerjakan atau yang kami sedang kerjakan. Kurang lebih seperti itu. Aku Andrian, and I'll see you on the next project. Bye-bye.